الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyu ba'dah. Allahumma sholli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmatnya kita masih bisa menjumpai bulan Ramadan pada tahun ini. Karena dengan nikmatnya kita diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan pada bulan dan tahun ini. Dan karena hidayahnya kita mau dan mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pekan-pekan ini kita sudah berada pada pertengahan bulan Ramadan. Dan biasanya masyarakat Islam Indonesia merayakan yang disebut dengan Nuzulul Quran. Apa itu Nuzulul Quran? Mereka menyebutnya dengan Nuzulul Quran karena di situ malam diturunkannya Al-Quran. Sebenarnya bukan tentang kapan Al-Quran itu diturunkan yang harus kita perdebatkan, tetapi tentang apa makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu yang harus kita pelajari. Kalau kita hanya memperdebatkan kapan turunnya Al-Quran, apakah itu tanggal 17 ataukah itu malam Lailatul Qadar, kita tidak akan mendapatkan titik temunya. Bahkan masyarakat Indonesia sudah merayakan bahwa tanggal 17 Ramadan itu memperingatan khotaman, yang artinya sudah selesai membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau yang di pertemuan pertama kemarin sudah saya sampaikan bahwa hanya dengan membaca Al-Quran, walaupun itu tertatih-tatih, itu sudah merupakan ibadah. Bahkan itu sudah bisa menjadi obat, yaitu obat hati. Dengki kita kepada sesama, iri kita kepada sesama akan bisa hilang dengan membaca Al-Quran. Walaupun sebagian besar ulama menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, itu pun masih terjadi perselisihan. Ada yang berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, tetapi ada juga yang berpendapat pada malam Lailatul Qadar, sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Hal itu sesuai dengan firman Allah yang pertama kali disampaikan kepada Nabi Muhammad, yaitu Quran
surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pada buku-buku sejarah, buku-buku pendidikan agama Islam banyak diceritakan bahwa ketika Muhammad berkhalwat di Gua Hira, beliau didatangi oleh malaikat Jibril dengan membawa wahyu yang pertama, yaitu Iqra, yang artinya bacalah. Kemudian Nabi menjawab, saya tidak bisa membaca. Malaikat Jibril mengulangi lagi, Iqra, bacalah. Muhammad tetap menjawab, saya tidak bisa membaca. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril memeluknya, kemudian mengajari tentang bagaimana cara membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau pada pertemuan pertama kemarin kita hanya menganjurkan untuk membaca, maka melalui peringatan nuzulul Quran ini, mari kita tingkatkan. Bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya membaca tulisannya saja, tetapi kita juga membaca artinya, mempelajari isi kandungan di dalamnya. Karena di dalam Al-Quran tidak hanya mempelajari tentang ibadah, tidak hanya mempelajari tentang muamalah, tidak hanya mempelajari tentang akhirat atau agama Islam saja, tetapi di dalam Al-Quran ada ilmu bahasa, ada ilmu sejarah, ada ilmu matematika, ada ilmu kedokteran, ilmu pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan bagaimana cara berkebun dengan sistem berjunjung-junjung. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan tanaman yang bercabang dan tanaman yang tidak bercabang. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan binatang apa saja yang bisa dimanfaatkan tenaganya, yang bisa dimanfaatkan dagingnya, yang bisa dimanfaatkan kulitnya, yang bisa dimanfaatkan susunya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bahkan di situ di dalam Al-Quran juga disebutkan ada satu binatang yang bisa menghasilkan obat, bukan hanya obat hati, tetapi obat fisik. Kalau membaca Al-Quran adalah obat hati, maka madu adalah obat fisik. Dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa lebah bisa bersarang pada pohon-pohon, bisa bersarang pada gunung-gunung, dan bisa bersarang pada tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Jelas di situ bahwa binatang itu bisa dibudidayakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu, melalui peringatan nuzulul Quran ini, sekali lagi, marilah kita tingkatkan belajar kita tentang Al-Quran. Bukan hanya membaca, tetapi memahami artinya, kemudian memahami maknanya, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.